Adelia Putri, Hadir, Bu. Ahmad Fauzan, Aisyah Akila, Hadir, Bu. Al-Fatih, Alvito, Alifah, Hadir. Alfiando, Hadir, Bu. Alia, Termasuk. Aura, Azara, Hadir. Badria, Hadir. Dwi Hikmah, Fatima, Fikri, Tidak masuk. Hanifah, Hadir. Muhammad Fikri, Hadir. Muhammad Al-Ghazali, Hadir, Bu. Muhammad Rizki, Hadir. Zahra Ramadhani, Izin. Zahra Andira, Hadir, Bu. Santika Pratama. Hadir, Bu. Pada pelajaran hari ini kita membahas tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ketika itu adalah tumbuh-tumbuhan, air, tumbuhan, Ini buat video ya. Sebelum memulai pelajaran, boleh disimak videonya dulu ya. Pernah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pohon yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat ke udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai bentuk organisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Oke, terakhir ada pertanyaan. Misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang selalu menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan logam. Bunga untung karena dibantu menyatukannya, sedangkan logam untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik di menentukan untung kehidupan, sedangkan pohon tidak rugi atau beruntung. Interaksi makanan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh kakak. Kakak adalah konsumen dua atau sekunder. Kakak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya kakak.
hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput yaitu area rumput yang luas dan selimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemar atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sudah jalan-jalan jangan buang. Oke, berdasarkan video yang Ibu jelaskan ke depan ini, jadi paham nggak apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ibu kasih contoh, di sekolah ini ada ekosistem nggak? Coba sebutkan apa banyak ekosistem di dalamnya. Pohon, oke banyak ya ekosistem.
non-prinsip tentang ekosistem. Kehidupan di sebuah ekosistem seperti yang lain, kita hidup di dalam ekosistem. Ekosistem bisa berupa hutan, sungai, taman, atau bahkan halaman rumah. Dalam ekosistem ada makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada juga benda tak hidup seperti air, tanah, dan sinar matahari. Semua komponen ini saling berhubungan sehingga memerlukan air dan cahaya matahari untuk tumbuh. Hewan hidup bermakan udara bersih sangat penting untuk bernapas. Jika salah satu komponen rusak, maka seimbang ekosistem bisa terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam agar ekosistem tetap sehat dan semua makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Oke, tepuk tangan ya, Nak. Satu lagi ada yang bisa membaca. Masih ada yang lain ya nanti. Kasih. Siapa namanya, Nak?
Iya. Lo. Tadi kan sudah kita pelajarin. Lo. Nggak bisa, lo. Iya, Marian boleh. Boleh. Boleh.
aja, tak apa-apa. Salah, Bu. Tak apa-apa. Masih di tempat hadiah barusan. Ya, masih dapat hadiah. Ayo cepat. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ini apa? Berdiri. Ayo. Tadi di tempat beda. Ya, berdiri tapi. Sebutin nama sama kelas. Nama Muhammad Abdul Ali kelas 5B. Terus kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Tumbuhan membutuhkan air, tanah, dan dan sinar matahari untuk bertahan hidup. Tumbuhan membutuhkan tanah, sinar matahari untuk bertahan hidup. Terus Hewan membutuhkan makanan dan tumbuhan. hewan membutuhkan tumbuhan untuk mereka makan. Terus Nanti kalau manusia menghirup udara manusia menghirup oksigen dari udara dan meminum air untuk bertahan hidup. manusia menghirup udara oksigen untuk bertahan hidup. Oke, benar ya. Jadi ibu bacain sekilas ya. Ibu bacakan terakhir, ibu bacakan kesimpulan dari kawannya tadi ya. Tumbuhan membutuhkan air, sinar matahari, dan tanah agar bisa tumbuh. Hewan memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi. Manusia menghirup oksigen dari udara dan meminum air untuk hidup. Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai ekosistem. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf kepada Allah Ibu mohon ampun. Sekarang kita boleh baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan